Pada akhir tahun 1970-an, Cina adalah negara yang masih tertinggal. Penduduknya sebagian besar hidup dari pertanian dengan sistem komune yang membatasi produktivitas mereka. Kota-kota kecil terlihat lesu dengan sedikit industri dan minimnya lapangan pekerjaan di luar sektor agraris. Saat itu, ekonomi Cina tertutup dari dunia luar dan rakyatnya hidup dalam kondisi serba terbatas. Namun, semua berubah ketika seorang pemimpin visioner muncul dan mengubah arah perjalanan bangsa ini. Deng Xiaoping, seorang pemimpin pragmatis yang mengambil alih kendali Cina setelah era Mao Zedong, memahami bahwa ekonomi terpusat yang dikendalikan sepenuhnya oleh negara tidak akan membawa kemakmuran. Maka, pada tahun 1978, ia memperkenalkan kebijakan besar yang disebut reformasi dan keterbukaan. Kebijakan ini memungkinkan ekonomi Cina bergerak menuju sistem pasar, di mana perusahaan dapat beroperasi dengan lebih bebas dan investasi asing mulai diperbolehkan. Salah satu langkah revolusioner Deng Xiaoping adalah membentuk Zona Ekonomi Khusus atau SEZ. Shenzhen, yang dulunya hanya sebuah desa nelayan kecil, dipilih sebagai salah satu lokasi SEZ pertama. Di dalam SEZ, regulasi bisnis dilonggarkan, pajak diturunkan, dan investor asing diberikan insentif besar untuk mendirikan pabrik dan berkantor di sana. Hasilnya, dalam beberapa dekade, Shenzhen berubah dari desa kecil menjadi salah satu pusat industri terbesar di dunia. Selain sektor industri, Deng Xiaoping juga mereformasi sektor pertanian. Sistem komune kolektif dihapuskan dan digantikan dengan sistem tanggung jawab rumah tangga. Petani kini dapat mengelola lahan sendiri dan menjual hasil panennya di pasar. Perubahan ini meningkatkan hasil pertanian secara signifikan dan memperbaiki taraf hidup jutaan petani. Mereka yang sebelumnya bergantung pada subsidi pemerintah kini bisa mendapatkan penghasilan lebih baik. Cina juga mulai mereformasi industri. Perusahaan-perusahaan negara diberikan lebih banyak kebebasan untuk beroperasi dan sektor swasta mulai berkembang. Dengan tenaga kerja murah dan kebijakan pro-bisnis, Cina menjadi pusat manufaktur dunia. Produk-produk buatan Cina mulai membanjiri pasar global dari barang elektronik hingga pakaian. Ekspor pun meningkat drastis, membawa perekonomian Cina ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2001, Cina bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Keputusan ini semakin membuka akses produk Cina ke pasar internasional. Dengan biaya produksi yang rendah dan efisiensi yang tinggi, Cina berhasil menguasai rantai pasokan global. Ekonomi terus melesat dan jutaan pekerjaan baru tercipta, terutama di sektor industri dan ekspor. Cina tidak hanya mengandalkan manufaktur, tetapi juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur dan teknologi. Jalan tol, jembatan, bandara, dan kereta cepat dibangun di seluruh negeri. Di bidang teknologi, perusahaan seperti Huawei dan Alibaba muncul sebagai raksasa global menyaingi perusahaan-perusahaan dari barat. Dengan meningkatnya pendapatan, kelas menengah di Cina tumbuh pesat. Mereka mulai mengadopsi gaya hidup konsumtif, meningkatkan permintaan domestik untuk barang dan jasa. Peningkatan konsumsi ini memberikan keseimbangan dalam ekonomi Cina, tidak hanya bergantung pada ekspor, tetapi juga pasar domestik yang kuat. Meski berhasil menjadi kekuatan ekonomi global, Cina masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, masalah lingkungan, dan populasi yang menua. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Cina bergantung pada inovasi, keberlanjutan lingkungan, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata.